Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Di video kali ini, kami dari kelompok 2, Offering JJ ingin memaparkan materi tentang efisiensi, pasar, dan pemerintahan. Submateri yang akan kita bahas antara lain 1. Ekonomi positif dan ekonomi normatif. 2. Evaluasi normatif penggunaan sumber daya, kriteria efisiensi. 3. Pasar, harga, dan kondisi efisiensi. 4. Kegagalan pasar, tinjauan dasar kegiatan pemerintah, dan yang kelima, ekuitas versus efisiensi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Fadila Besyah, dan di sini aku ditemani 3 rekanku, ada Kristabel Owena Yanuar, ada Dava Febriansyah, dan juga ada Dini Raihana Soekartaji. Sekarang, disimak baik-baik ya videonya. Selamat menonton! Yang akan kita bahas pertama adalah ekonomi positif dan ekonomi normatif. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu ekonomi positif dan ekonomi normatif? Kalau belum, ini aku kasih tahu. Apa sih ekonomi positif itu? Ekonomi positif adalah studi ekonomi berdasarkan analisis fakta dan objektif. Teori positif berusaha bersikap objektif, tidak membuat peranggapan tentang apa yang baik atau buruk atau apa yang harus dicapai. Misalnya, analisis positif tentang dampak subsidi pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, analisis ini dapat digunakan untuk memperkirakan pengaruh subsidi terhadap harga pangan dan kuantitas yang tersedia bagi penerimanya. Selanjutnya, apa sih ekonomi normatif? Ekonomi normatif. Ekonomi normatif adalah pendekatan ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dengan mencoba memberikan penilaian baik atau buruk berdasarkan pertimbangan kira-kira atau subjektif. Misalnya, Anda mendukung perumahan yang disediakan pemerintah dengan sewa bersubsidi yang sangat besar untuk keluarga miskin karena Anda yakin bahwa kebijakan tersebut akan memungkinkan mereka untuk menikmati apartemen yang lebih baik dan lebih besar. Jika analisis positif dapat menunjukkan bahwa beberapa orang mungkin benar-benar terdorong untuk pindah ke unit perumahan kecil yang disediakan untuk umum dari apartemen yang lebih besar, Anda dapat mempertimbangkan kembali dukungan Anda terhadap program perumahan umum. Demikian pula, Anda mungkin menyukai undang-undang kontrol sewa untuk menjaga sewa cukup rendah sehingga orang miskin mampu untuk menampung keluarga mereka. Namun, jika analisis positif memperkirakan bahwa pengendalian tersebut mengakibatkan kekurangan perumahan dan penurunan kualitas unit sewa yang tersedia di pasar, beberapa keluarga miskin akan menjadi lebih buruk. Jika prediksi ini didukung oleh bukti, Anda dapat mempertimbangkan kembali dukungan Anda terhadap pengendalian sewa sebagai sarana untuk membantu orang miskin. Apa sih pengertian dari efisiensi itu? Efisiensi adalah kriteria normatif untuk mengevaluasi efek penggunaan sumber daya pada kesejahteraan individu. Kriteria efisiensi terpenuhi ketika sumber daya digunakan sedemikian rupa selama periode waktu tertentu, sehingga tidak mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan setiap orang tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Dikembangkan oleh ekonom Italia Vilfredo Pareto. Bagi kebanyakan orang, efisiensi berarti menghasilkan hasil yang diinginkan dengan sedikit usaha atau biaya. Selanjutnya, mari kita membahas tentang kriteria efisiensi. Yang pertama, asumsikan bahwa kesejahteraan setiap individu meningkat dengan jumlah barang dan jasa yang dia konsumsi per tahun, jumlah yang tersedia dari sumber daya produktif, dan keadaan pengetahuan teknis yang ada dalam suatu ekonomi. Penghapusan upaya yang sia-sia akan memungkinkan lebih banyak produksi dari sumber daya yang tersedia. Produksi ekstra akan memungkinkan beberapa orang untuk mengonsumsi lebih banyak tanpa mengurangi jumlah yang dikonsumsi oleh yang lain. Kriteria yang kedua, kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan berdagang yang saling menguntungkan. Jika Anda bebas melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan, Anda dapat mendapatkan lebih banyak kepuasan dari penghasilan Anda. Baik pembeli maupun penjual dapat memperoleh keuntungan di pasar ketika nilai yang ditetapkan pembeli pada suatu barang melebihi biaya yang ditanggung oleh penjual membuatnya tersedia untuk dijual. Kriteria yang terakhir, setiap individu tidak ada yang dirugikan dalam mengejar kepentingan pribadi mereka. Sekarang, kita membahas kondisi marginal untuk efisiensi. Keuntungan marginal bersih suatu barang adalah perbedaan antara keuntungan sosial marginalnya dan biaya sosial marginalnya.
ketika keuntungan bersih marginal positif, keuntungan tambahan dari mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk produksi yang baik adalah mungkin. Keuntungan bersih dari mengalokasikan sumber daya ke produksi tambahan barang terus berlanjut sampai titik di mana keuntungan sosial marginal dari barang tersebut sama dengan biaya sosial marginalnya. Jika tambahan sumber daya dialokasikan untuk menghasilkan lebih banyak barang per bulan di luar saat itu, biaya sosial marginal akan melebihi keuntungan sosial marginal. Keuntungan bersih marginal dari penggunaan sumber daya tambahan tersebut akan menjadi negatif. Kondisi marginal untuk alokasi sumber daya yang efisien membutuhkan sumber daya itu dialokasikan untuk produksi setiap barang selama setiap periode, sehingga MSB atau keuntungan sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal atau MSC. Dari gambar di samping, tingkat output yang efisien Q terjadi pada titik E pada output bulanan tersebut. MSB sama dengan MSC. Output bulanan Q memaksimalkan perbedaan antara TSB dan TSC sebagai ditunjukkan pada B. Perpanjangan output bulanan ke tingkat yang sesuai dengan kesetaraan TSB dan TSC akan melibatkan kerugian dalam keuntungan bersih. Demikian pula, tingkat output Q1 dan Q2 tidak efisien. Memaksimalkan total keuntungan sosial dari suatu barang akan membutuhkan produksi dan penjualan bulanan itu diperpanjang tanpa batas. Efisiensi kriteria mempertimbangkan baik total biaya sosial dan total keuntungan sosial dari barang. Ini mencapai keseimbangan antara keduanya dengan merekomendasikan maksimalisasi perbedaan antara total keuntungan sosial dan total biaya sosial. Kita akan melanjutkan ke bagian subbab pasar, harga, dan kondisi efisiensi. Pasar diatur untuk tujuan memungkinkan perdagangan yang saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Sistem pasar persaingan sempurna dapat menghasilkan penggunaan sumber daya yang efisien dalam suatu perekonomian. Ketika memutuskan berapa banyak barang yang akan dibeli, pembeli mempertimbangkan sendiri manfaat pribadi marginal atau MPB, yang merupakan nilai dolar yang ditempatkan pada unit tambahan barang oleh konsumen individu. Mereka memaksimalkan keuntungan mereka dari perdagangan dengan menyesuaikan jumlah barang apapun yang mereka konsumsi per bulan atau periode waktu lainnya, hingga manfaat pribadi marginal atau MPB yang diterima sama dengan harga P, atau dapat kita sederhanakan dalam rumus yaitu P sama dengan MPB sama dengan MSB. Kapan interaksi pasar gagal untuk mencapai efisiensi? Tindakan politik tidak selalu menghasilkan keuntungan bersih. Kegiatan pemerintah itu sendiri dapat menyebabkan inefisiensi. Misalnya, pajak yang diperlukan untuk membiayai program pemerintah dapat mengganggu kemampuan pasar untuk mencapai efisiensi. Masalah dasar yang menyebabkan inefisiensi dalam pasar persaingan adalah bahwa harga tidak selalu sepenuhnya mencerminkan manfaat sosial marginal atau biaya sosial marginal dari output. Hal ini sering terjadi karena sifat barang tertentu, yang membuatnya sulit untuk dikemas dan diperdagangkan dengan mudah di pasar. Kekuatan monopoli. Pasar juga akan gagal menghasilkan tingkat output yang efisien ketika kekuatan monopoli dijalankan. Seorang monopolis memaksimalkan keuntungan pada tingkat output per bulan atau tahun, di mana pendapatan marginal sama dengan biaya pribadi marginalnya. Hal ini diilustrasikan pada grafik berikut. Perusahaan monopoli memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi unit QM per bulan pada tingkat output tersebut. Manfaat sosial marginal dari barang tersebut melebihi biaya sosial marginalnya. Keuntungan bersih tambahan yang setara dengan luas ABE dimungkinkan jika output ditingkatkan menjadi Q unit per bulan. Bagaimana pajak dapat menyebabkan kerugian efisiensi di pasar kompetitif? Ketika suatu produk atau jasa dikenakan pajak, jumlah yang diperdagangkan dipengaruhi oleh pajak yang dibayarkan per unit, serta oleh manfaat sosial marginal dan biaya sosial marginal dari barang tersebut. Pajak mendistorsi keputusan pelaku pasar. Pajak atas penjualan suatu produk mempengaruhi insentif untuk memasok produk. Pada grafik ini, pajak atas layanan telepon mengurangi penawaran produk. Harga satu unit pesan meningkat dari 5 menjadi 6 sen. Ada kerugian dalam manfaat bersih dari layanan telepon
karena biaya sosial marginal dari output equilibrium baru, sesuai dengan titik E, kurang dari manfaat sosial marginalnya. Hilangnya manfaat bersih diwakili oleh area segitiga EEB. Biaya pajak lebih dari 0,06 miliar dolar dalam pendapatan yang dikumpulkan ketika hilangnya manfaat bersih ditambahkan ke jumlah pendapatan yang dikumpulkan. Bagaimana subsidi pemerintah dapat menyebabkan kerugian efisiensi? Pemerintah sering mensubsidi perusahaan swasta atau mengoperasikan perusahaan mereka sendiri dengan kerugian, menggunakan dana pembayar pajak untuk menutupi perbedaan. Pajak dapat mengganggu efisiensi pasar, begitu juga dengan subsidi. Pada grafik 2.4 mengilustrasikan bagaimana program harga target bekerja dan bagaimana program tersebut menghasilkan output yang lebih efisien dari biji-bijian bersubsidi ketika harga target berada di atas harga keseimbangan pasar. Grafik menunjukkan kurva penawaran dan permintaan gandum di pasar yang kompetitif untuk produk ini. Kami berasumsi bahwa titik-titik pada kurva permintaan mencerminkan manfaat sosial marginal dari jumlah tertentu. Demikian pula titik-titik pada kurva penawaran mencerminkan biaya sosial marginal dari setiap kuantitas tertentu. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kegagalan pasar. Kita tidak dapat mengandalkan pasar untuk menyediakan semua barang dalam jumlah yang efisien. Kegagalan pasar untuk membuat barang dan jasa tersedia dalam kasus di mana marginal manfaat sosial barang lebih besar daripada biaya sosial marginal dari barang atau jasa tersebut sering mengakibatkan tuntutan tindakan pemerintah. Inilah beberapa kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien biasanya digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan intervensi pemerintah di pasar atau penyediaan pemerintah layanan. Yang pertama itu ada pelaksanaan kekuatan monopoli di pasar. Ketika pasar didominasi hanya beberapa perusahaan atau oleh salah satu perusahaan, ada potensi untuk menjalankan kekuatan monopoli. Perusahaan yang menjalankan kekuatan monopoli dapat menambah keuntungan mereka dengan menyesuaikan harga ke titik di mana pendapat marginal sama dengan biaya pribadi marginal mereka tanpa takut datang baru ke pasar. Nah, untuk mencegah kontrol monopoli atas harga, pemerintah itu biasanya memantau pasar untuk memastikan bahwa hambatan yang masuk tidak mendorong pelaksanaan kekuatan monopoli. Pemerintah ini juga sering mengatur kebijakan penetapan harga dari produsen monopoli layanan seperti tenaga listrik, gas alam, dan juga air. Nah, lanjut kita yang kedua. Yang kedua itu ada pengaruh transaksi pasar terhadap pihak ketiga selain pembeli dan penjual. Ketika transaksi pasar mengakibatkan dampak yang merugikan atau menguntungkan bagi pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan, maka yang terjadi efisiensi ketika efeknya negatif, orang menuntut kebijakan pemerintah untuk mengurangi efek merusak atau menguntungkan diri dari transaksi pasar pada ketiga pihak yang tidak berpartisipasi dalam keputusan tersebut. Misalnya, knalpot asap, mobil, truk, bis, sistem pemanas dan pembangkit listrik, menurunkan kualitas udara, dan mengganggu kesehatan masyarakat. Yang ketiga itu kita masuk ke kurangnya pasar untuk barang dengan manfaat sosial marginal yang melebihi biaya sosial marginalnya. Barang dan jasa yang berguna tidak dapat disediakan secara efisien melalui pasar karena tidak mungkin atau sulit untuk menjual barang tersebut per unit. Manfaat barang tersebut hanya dapat dibagi. Barang ini disebut publik untuk membedakannya dari barang pribadi yang dikonsumsi oleh individu dan yang manfaatnya tidak dibagi dengan orang lain yang tidak melakukan pembelian. Yang membedakan barang publik ini adalah bahwa sejumlah barang tersebut dapat dinikmati oleh konsumen, tambahan tanpa mengurangi manfaat bagi konsumen yang ada. Pertahanan nasional adalah contoh barang publik yang memiliki properti ini. Yang keempat itu kita masuk ke informasi yang tidak lengkap. Kita sering menuntut agar pemerintah campur tangan di pasar karena kita memiliki informasi yang tidak lengkap tentang resiko membeli produk tertentu atau bekerja di pekerjaan tertentu. Misalnya, kami mengandalkan pemerintah untuk menguji obat baru dan mencegah produk berbahaya dijual. Kami juga mengandalkan pemerintah untuk menetapkan standar keselamatan di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke stabilisasi ekonomi. Ketidaksempurnaan pasar seperti bahwa upaya yang menimbulkan pengangguran yang berlebihan sebagai respon terhadap penurunan permintaan agregat. Pemerintah terlibat dalam kebijakan moneter dan fiskal dalam upaya menstabilkan ekonomi untuk mengoreksi kegagalan pasar ini guna memastikan full employment. Pemerintah juga berusaha untuk menghindari berlebihan dan tidak menuntut inflasi yang
dapat mengikis daya beli dan dapat mengganggu fungsi pasar keuangan. Meskipun kegiatan stabilisasi ini pemerintah tidak menyerap sejumlah besar sumber daya ekonomi. Nah, kegiatan ini merupakan pelengkap penting bagi berfungsinya pasar secara efisien. Pembahasan submateri yang terakhir yaitu ekuitas versus efisiensi. Efisiensi bukan satu-satunya kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi alokasi sumber daya. Banyak warga berpendapat bahwa hasil juga harus dievaluasi dalam hal kesetaraan. Itu adalah dalam hal keadilan yang dirasakan dari suatu hasil. Biasanya, para ekonom membatasi analisis mereka atas pertanyaan tentang ekuitas pada determinasi dampak kebijakan alternatif terhadap distribusi kesejahteraan di antara warga. Analisis ekonomi positif dari hasil interaksi pasar dan politik berguna dalam memberikan informasi tentang dampak kebijakan terhadap distribusi pendapatan. Di dalam bidang keuangan publik, analis biasanya mencoba untuk menentukan efek dari tindakan pemerintah pada alokasi sumber daya dan distribusi kesejahteraan. Dengan memberikan informasi berguna ini, dapat digunakan warga untuk menilai kesetaraan kebijakan alternatif dalam hal gagasan mereka sendiri tentang keadilan. Selanjutnya, kita akan membahas trade-off antara efisiensi dan ekuitas, sebuah analisis grafis. Pertukaran antara peningkatan efisiensi dan perubahan distribusi kesejahteraan dapat diilustrasikan dengan kurva utilitas kemungkinan. Kurva ini menyajikan tingkat kesejahteraan maksimum yang dapat dicapai untuk setiap individu, mengingat tingkat utilitas individu lain dalam perekonomian, selera mereka, sumber daya ketersediaan, dan teknologi. Gambar 2.5 memberikan semua kombinasi efisien dari kesejahteraan antara dua individu, A dan B, per tahun. Titik pada kurva utilitas kemungkinan menunjukkan tingkat kesejahteraan maksimum untuk siapapun. A. Mengingat tingkat kesejahteraan orang lain. B. Poin E1, E2, dan E3 efisien. Titik Z tidak dapat dicapai. Titik X tidak efisien. Namun, sebuah gerakan dari X ke E3 akan ditentang oleh A. Karena itu, akan membuatnya lebih buruk. Trade-off antara ekuitas dan efisiensi dalam sistem pasar kompetitif. Hasil yang efisien dalam sistem pasar adalah titik pada kurva utilitas kemungkinan. Dalam sistem pasar, pendapatan uang setiap orang akan tergantung pada jumlah sumber daya produktif yang dimiliki dan pengembalian yang diperoleh dari menjual jasa produktif kepada orang lain di pasar. Selanjutnya kita masuk ke analisis positif trade-off antara ekuitas dan efisiensi. Analisis positif dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan alternatif dalam mencapai setiap perubahan tertentu dalam distribusi pendapatan. Pendekatan positif mencoba untuk menjelaskan mengapa hasil yang efisien atau tidak tercapai bisa juga digunakan untuk memprediksi bagaimana intervensi pemerintah dalam urusan swasta mempengaruhi kemungkinan mencapai efisiensi sambil menghindari penilaian langsung atas keinginan tersebut. Misalnya, sangat masuk akal untuk mengharapkan individu mendukung dan memiliki kebijakan yang tidak efisien jika bagian pendapatan mereka akan lebih besar di bawah kebijakan tersebut. Akibatnya ini adalah orang-orang ini puas dengan bagian yang lebih besar dari kue yang lebih kecil. Pencapaian efisiensi akan memungkinkan jumlah sumber daya yang diberikan dalam perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak manfaat bersih, tetapi total bagian dari kue yang lebih besar ini diperoleh kelompok yang menentang perubahan akan kurang dari apa yang mereka miliki. Selanjutnya, salah satu masalah dalam menggunakan kriteria efisiensi sebagai alat normatif adalah bahwa jumlah aktual perubahan alokatif yang akan memenuhi kriteria mungkin sedikit dan cepat lelah. Sebagian besar perdebatan mengenai alokasi sumber daya, misalnya bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka antara pengeluaran untuk pertahanan dan penggunaan lainnya, melibatkan manfaat bagi beberapa kelompok dan kerugian bagi orang lain. Sumber yang kelompok kami gunakan dalam video pembahasan kali ini adalah buku David Heyman dengan judul Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, 10th edition. Terima kasih sudah menyimak video ini.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.